Selamat pagi. Video ini akan membahas penyusunan laporan keuangan UMKM untuk kepentingan perpajakan, khususnya di sektor industri fashion. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. UMKM memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi dampak pengangguran dan juga menambah penghasilan. Kedua, UMKM memiliki sifat kewirausahaan. Sifat ini penting supaya masyarakat tidak selamanya terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan sepanjang hidupnya. Yang ketiga, UMKM memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu mengembangkan kapasitas seseorang jika ia ingin meraih suatu kesuksesan. Dan yang keempat, UMKM memiliki motivasi menjadi usaha besar. Diharapkan UMKM akan berkembang menjadi sebuah usaha besar untuk dapat membangun perekonomian Indonesia. Kriteria UMKM juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Sebagai sebuah entitas yang menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan, UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/03/2015 tentang tata cara pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penghapusan NPWP, dan pencabutan PKP. Pasal 2 ayat 5 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. Dalam hal UMKM orang pribadi, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Pasal 2 ayat 6 menyebutkan bahwa wajib pajak badan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dan huruf D, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian. Dalam hal ini, maka UMKM badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian. Wajib pajak orang pribadi yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP wajib menyertakan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi tempat usaha. Wajib pajak badan yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP wajib menyertakan dokumen persyaratan berupa akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi tempat usaha. Jika dokumen persyaratan pendaftaran NPWP orang pribadi atau badan tersebut telah tersedia dalam data elektronik pada basis data elektronik DJP, maka fotokopi persyaratan tersebut tidak perlu dilampirkan. Wajib pajak dapat menyampaikan formulir pendaftaran beserta dokumen-dokumen persyaratannya melalui 2 cara. Yang pertama
Langsung datang ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Yang kedua, melalui laman pendaftaran online milik DJP, yaitu erek.pajak.go.id. Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP adalah 1 hari kerja. Mulai 17 Agustus 2020, UMKM dapat melakukan pendaftaran dan validasi NPWP melalui aplikasi yang tersedia di 4 bank himpunan bank milik negara. 4 bank himbara tersebut meliputi Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara. Kewajiban yang kedua adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Dasar pengenaan pajak untuk UMKM adalah peredaran bruto. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Peredaran bruto atau omset ini digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi UMKM untuk kemudahan penghitungan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, termasuk di dalamnya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas, yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto tersebut tidak termasuk 5 hal berikut ini. Yang pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, khusus untuk wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha atau penghasilan lain-lain. Yang ketiga, penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, pajak yang dikenakan atas penghasilan UMKM bersifat final dengan tarif 0,5%. Khusus UMKM berbentuk badan, tarif PPh final 0,5% ini bersifat opsional. Artinya, UMKM dapat mengikuti skema tarif PPh final 0,5% atau menggunakan skema normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jika memilih skema normal, maka UMKM tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Pajak penghasilan final UMKM dihitung dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak, yaitu peredaran bruto atau omset, dengan tarif pajak 0,5%. Contohnya, jika UMKM memiliki omset sebesar 200 juta rupiah, maka pajak penghasilan final yang harus dibayar adalah senilai 1 juta rupiah. Nilai ini diperoleh dari mengalihkan 200 juta rupiah dengan 0,5%. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, DJP memberikan insentif pajak kepada UMKM terdampak. Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020. Disebutkan bahwa wajib pajak UMKM yang dikenakan PPh final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan mendapatkan insentif berupa PPh final ditanggung pemerintah. Contohnya,
Jika UMKM memiliki omset 200 juta rupiah, maka harus membayar pajak senilai 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah itu tetap dihitung, tetapi tidak harus disetorkan karena akan dibayar oleh pemerintah. Penghitungan dasar pengenaan pajak didasarkan pada pencatatan keuangan atas usaha yang dilakukan. Saat ingin memulai usaha, salah satu yang harus dilakukan adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini akan memudahkan saat pengelolaan keuangan usaha dan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang paling sering dibutuhkan oleh UMKM ada dua, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca terdiri dari posisi aset, utang, dan modal. Neraca sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan struktur modal dari usaha. Laporan laba rugi terdiri dari omset penjualan, beban atau biaya operasional, bunga utang, dan keuntungan atau kerugian. Laporan laba rugi sangat penting untuk menghitung berapa banyak barang yang berhasil dijual, lalu berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Kita akan belajar membuat laporan keuangan sederhana. Pertama, membuat neraca. Untuk neraca, prinsip utamanya adalah nilai total akun-akun pada sisi aset harus sama dengan nilai total akun-akun pada sisi utang dan modal. Contoh mencatat transaksi pada neraca. Ahmad merintis usaha di bidang reseller kemeja. Ia menggunakan tabungannya untuk modal usaha sebesar 5 juta rupiah dan berhutang kepada temannya sebesar 5 juta rupiah. Dari kedua sumber modal tersebut, Ahmad mendapatkan kas tunai sebesar 10 juta rupiah. Atas peristiwa tersebut, Ahmad mencatat pertambahan aset, yaitu kas tunai sebesar 10 juta rupiah. Pada sisi utang dan modal, Ahmad mencatat utang sebesar 5 juta rupiah dan modal usaha sebesar 5 juta rupiah. Dengan uang tersebut, Ahmad membeli kemeja untuk modal berjualannya sebanyak 100 buah seharga 8 juta rupiah secara tunai. Barang ini akan dicatat sebagai persediaan. Dalam neraca, dilakukan perubahan pada sisi aset, yaitu dengan mencatat persediaan sebesar 8 juta rupiah dan mengurangi kas tercatat sebesar 8 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Kedua, laporan laba rugi. Semua uang yang diperoleh dari penjualan dimasukkan ke dalam omset. Biaya untuk membeli atau memproduksi barang yang akan dijual dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Kemudian, segala biaya yang timbul dalam menunjang kegiatan jual beli dimasukkan ke dalam biaya operasional. Contoh pencatatan transaksi pada laporan laba rugi. Selama bulan Januari 2020, Ahmad telah menjual 80 buah kemeja seharga 8 juta rupiah secara tunai. Atas peristiwa tersebut, Ahmad mencatat penjualan atau omset sebesar kas yang diterima, yaitu 8 juta rupiah. Selain itu, Ahmad juga mencatat harga pokok penjualan sebesar harga beli dari 80 buah kemeja yang terjual, yaitu sebesar 6.400.000 rupiah. Selama bulan Januari, Ahmad membayar biaya operasional berupa gaji karyawan dan ongkos kirim sejumlah 600.000, serta melakukan pembayaran PPh final bulan Januari, yaitu 0,5% dari penjualan atau omset, sejumlah Rp40.000. Atas peristiwa tersebut, Ahmad mencatat biaya operasional sebesar Rp600.000 dan beban pajak sebesar Rp40.000. Penjualan atau omset dikurangi dengan harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor.
Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional dan beban pajak menghasilkan laba bersih. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keuntungan usaha Amir pada bulan Januari adalah sebesar Rp960.000. Pada akhir bulan Januari, Ahmad melengkapi laporan keuangan bulanannya. Dalam neraca, pada sisi aset, Ahmad mencatat bertambahnya kas sebesar Rp8 juta yang berasal dari penerimaan penjualan, dan berkurangnya kas sebesar Rp640.000 yang berasal dari pengeluaran biaya-biaya operasional dan beban pajak. Selain itu, Ahmad juga mencatat berkurangnya persediaan sebesar persediaan yang berhasil dijual, yaitu Rp6.400.000. Pada sisi utang dan modal, Ahmad mencatat pertambahan laba sebesar Rp960.000. Dengan demikian, maka didapatkan laporan laba rugi dan neraca bulan Januari 2020 sebagai berikut. Kewajiban yang ketiga adalah membayar pajak. Penyetoran pajak dilakukan menggunakan kode billing. Pembuatan kode billing mudah, dapat dibuat melalui laptop, tab, atau langsung dari smartphone. Pembuatan kode billing dapat dilakukan melalui menu e-billing DJP online. Berikut langkah-langkahnya. Buka djponline.pajak.go.id. Login dengan menggunakan NPWP, masukkan password, dan ketikkan kode keamanan. Klik login. Pilih menu bayar, klik. Klik menu e-billing. Muncul isian formulir. Teliti identitas, pilih jenis pajak, jenis setoran, tahun dan masa pajak, dan isi dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Untuk pajak penghasilan final bruto tertentu atau pajak penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 UMKM, jenis pajaknya adalah 41128. Kode jenis setoran 420. Isikan tahun yang akan dibayar. Pilih masa yang akan dibayar dan isikan jumlah pembayaran. Klik buat kode billing, isi dengan kode keamanan yang muncul. Cek data apakah sudah benar. Terakhir, klik cetak. Pembuatan kode billing dapat juga dilakukan melalui customer service atau teller pada bank atau pos persepsi. Selain itu, juga dapat dilaksanakan melalui anjungan tunai mandiri pada Bank Mandiri dan Bank BNI, serta agen laku pandai yaitu BRI Link, Mandiri, dan BNI 46, dan ATM pada Bank BCA untuk pembayaran PPh final bruto tertentu atau PP23 UMKM, atau melalui internet banking. Sarana lainnya, pelaku UMKM dapat membuat kode billing melalui application service provider, di antaranya Online Pajak, Pajakku, Solutex, atau Journal Consulting. Kode billing juga dapat dibuat dengan meminta bantuan petugas pajak secara langsung. Wajib pajak dapat menelepon kring pajak, yaitu 1-500-200, atau dengan datang langsung ke KPP atau KP2KP. Wajib pajak juga dapat mengakses mpn.kemenkeu.go.id untuk membuat kode billing. Setelah mencetak kode billing, dapat dilanjutkan dengan proses pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilaksanakan melalui teller bank, ATM, mobile atau internet banking, mini ATM, atau EDC.
Jika masih terdapat kesulitan atau kendala, dapat menghubungi Kring Pajak pada 1-500-200 atau menghubungi kantor pajak terdekat. Semoga sukses, pajak kita untuk kita.